Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya mengenalkan diri. Saya Mayang Sari dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus semester 1 Universitas Pancasakti Bekasi dengan NIM 18721 Yang saya hormati yaitu Ibu Irvia Eriza MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Ekonomi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi UAS yaitu tentang penyusutan. Yang pertama yaitu perhitungan penyusutan. Penyusutan adalah alokasi biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat itu. Besar nilai yang dapat disusutkan adalah selisih antara harga perolehan dengan nilai sisa, yaitu nilai aktiva itu pada akhir masa manfaatnya. Besar penyusutan ditentukan dengan metode garis lurus, metode persentase tetap dari nilai buku, metode satuan jam kerja aktivitas, metode satuan hasil produksi, dan yang terakhir yaitu metode jumlah bilangan tahun. Metode garis lurus itu mempunyai ciri beban penyusutan setiap tahun besarnya sama karena dihitung dari harga pembelian. Rumus metode garis lurus yaitu DI sama dengan A dikurang S per N, lalu P sama dengan D per A dikali 100%. Di sini A-nya itu sebagai aktiva, D-nya beban penyusutan, S-nya residu, P-nya persentase penyusutan, N-nya umur manfaat suatu aktiva, I-nya yaitu bilangan tahun ke I. Di sini ada contoh soal dari metode garis lurus. Sebuah sepeda motor dibeli dengan harga 20 juta. Setelah 5 tahun, sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga 8 juta. Dengan metode garis lurus, tentukanlah besar beban penyusutan setiap tahun, besar penyusutan tahun ketiga, besar persentase penyusutan. Sini jawabannya diketahui A-nya 20 juta, lalu N-nya 5 tahun, S-nya residu itu 8 juta. Yang ditanyakan besar beban penyusutan setiap tahun. Di sini memakai rumus DI sama dengan A dikurang S per N, A-nya 20 juta, lalu dikurang S 8 juta per N, N-nya itu 5, 20 dikurang 8 juta, hasilnya 12 juta per 5, 12 juta dibagi 5 yaitu 2.400.000 rupiah. Lalu untuk pertanyaan yang B yaitu ditanyakan besar penyusutan tahun ketiga, D3 sama dengan 2.400.000 rupiah besar penyusutannya. Lalu yang C ditanyakan besar persentase penyusutan. Di sini memakai rumus P sama dengan D per A dikali 100%. D-nya 2.400.000 rupiah lalu dibagi 20 juta rupiah dikali 100% dan hasil akhirnya yaitu 12%. Kemudian ada metode presentasi tetap terhadap nilai buku. Cirinya itu beban penyusutan setiap tahun besarnya tidak sama karena dihitung dari nilai buku. Nah, di sini ada contoh soalnya. Sebuah sepeda motor dibeli dengan harga 20 juta. Setelah 5 tahun, sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga 8 juta. Maka tentukanlah persentase tetap terhadap nilai buku. Yang ditanyakan itu besar persentase penyusutannya. Diketahui yaitu A-nya 20 juta, N-nya 5 tahun, S-nya 8 juta. Yang ditanyakan itu besar persentase penyusutan setiap tahunnya. Di
Di sini memakai rumus P sama dengan 1 dikurang akar N dari S per A, lalu 1 akar 5 dari 8 juta per 20 juta, satunya turun ke bawah, dikurang 0,83 sama dengan 0,17, dan hasil akhirnya yaitu 17%. Jadi besar persentase penyusutan setiap tahunnya yaitu 17%. Kemudian ada metode satuan jam kerja, yaitu mempunyai ciri beban penyusutan dihitung berdasarkan banyaknya jam kerja yang digunakan setiap tahun. Rumusnya itu R sama dengan A dikurang S per jumlah bilangan tahun sampai bilangan tahun ke N, lalu DI sama dengan KI dikali R, A-nya aktiva, D-nya beban penyusutan, R-nya tingkat penyusutan, S-nya residu, KI-nya jumlah satuan jam kerja tahun ke I, lalu I-nya bilangan tahun ke I. Lalu ada contoh soalnya. Sebuah sepeda motor dibeli dengan harga 20 juta. Setelah 5 tahun sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga 8 juta. Tahun ke-1 sepeda motor tersebut digunakan 3.000 jam. Tahun kedua 2.500. Tahun ketiga 2.000 jam. Tahun keempat 1.500, dan tahun kelima yaitu 1.000 jam. Dengan metode satuan jam kerja, tentukanlah besar tingkat penyusutannya. Jawabannya diketahui A-nya 20 juta, lalu N-nya 5 tahun, K1-nya 3.000 jam, K2-nya 2.500 jam, K3-nya 2.000 jam, K4-nya 1.500 jam, K5-nya 1.000 jam, lalu S-nya itu sebagai residunya 8 juta. Yang ditanyakan itu besar tingkat penyusutan setiap tahunnya. Di sini memakai rumus R sama dengan A dikurang S per jumlah bilangan tahun sampai dengan tahun ke N. A-nya 20 juta dikurang S, yaitu S-nya sebagai residunya 8 juta per 3.000 ditambah 2.500 ditambah 2.000 ditambah 1.500 ditambah 1.000. 20 juta dikurang 8 juta, hasilnya 12 juta per 10 juta. Lalu hasil akhirnya yaitu 1.200. Harga sepeda motor menurun yaitu 1.200 setiap digunakan selama 1 jam. Lalu ada metode satuan hasil produksi, yaitu mempunyai ciri beban penyusutan dihitung berdasarkan banyaknya hasil produksi yang digunakan setiap tahun. Rumusnya itu R sama dengan A dikurang S per jumlah bilangan tahun sampai dengan tahun ke N, lalu DI sama dengan KI dikali R, A-nya aktiva, D-nya beban penyusutan, R-nya tingkat penyusutan, S-nya residu, KI-nya banyaknya hasil produksi tahun ke I, lalu I-nya bilangan tahun ke I. Ini ada contoh soalnya, saya bacakan. Sebuah mesin dibeli dengan harga 10 juta rupiah. Setelah 5 tahun mesin tersebut dijual kembali dengan harga 2 juta rupiah. Selama 5 tahun mesin tersebut memproduksi 5.000 pakaian. Tahun 1 yaitu 1.500 pakaian, tahun kedua 1.250, tahun ketiga 1.000 jam, tahun keempat 750. Dengan metode satuan hasil produksi, tentukanlah
besar tingkat penyusutannya. Jawabannya diketahui A-nya itu 10 juta rupiah, lalu N-nya 5 tahun. Jumlah bilangan tahunnya itu 5.000 satuan produksi, K1 nya 1.500 satuan produksi, K2 nya 1.250 satuan produksi, K3 nya 1.000 satuan produksi, lalu K4 nya 750 satuan produksi. S nya itu residunya itu 2 juta. Yang ditanyakan besar tingkat penyusutan setiap memproduksi satu pakaian, yaitu memakai rumus R sama dengan A dikurang S per jumlah bilangan tahun sampai ke bilangan tahun ke N, lalu sama dengan A nya 10 juta, S nya 2 juta per 5.000. 10 juta dikurang 2 juta yaitu hasilnya 8 juta per 5.000, dan hasil akhirnya yaitu 1.600. Jadi harga mesin menurun 1.600 setiap memproduksi satu pakaian. Yang terakhir yaitu metode jumlah bilangan tahun. Cirinya itu angka tahun dijumlahkan, misalnya 5 tahun sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Jumlah bilangan tahunnya sama dengan 15. Dalam tingkat penyusutan jumlah bilangan tahun menjadi penyebut. Rumusnya itu rumus metode jumlah bilangan tahun, RI sama dengan N dikurang dalam kurung I dikurang 1 per jumlah bilangan tahun sampai dengan tahun ke N. Lalu DI sama dengan RI dikali dalam kurung A dikurang S. A-nya aktiva, D-nya beban penyusutan, R-nya tingkat penyusutan, S-nya residu, N-nya umur manfaat suatu aktiva, lalu I-nya bilangan tahun ke I. Pada contoh soalnya saya bacakan, sebuah sepeda motor dibeli dengan harga 20 juta. Setelah 5 tahun sepeda motor tersebut dijual kembali dengan harga 8 juta. Dengan metode jumlah bilangan tahun, tentukanlah beban penyusutan tahun keempat. Jawabannya itu diketahui A-nya 20 juta, lalu N-nya 5 tahun, dan S-nya ini sebagai residu yaitu 8 juta. Ini ditanyakan itu beban penyusutan tahun keempat, rumusnya itu DI sama dengan RI dikali dalam kurung A dikurang S, lalu D4. Jadi I-nya ini berubah menjadi angka 4 karena yang ditanyakan itu tahun keempat, sama dengan R, I-nya berubah menjadi 4 yaitu R4 dikali dalam kurung A per S, lalu rumusnya itu RI sama dengan N dikurang dalam kurung I dikurang 1 per jumlah bilangan tahun sampai dengan tahun ke N, lalu R4 sama dengan 5 dikurang dalam kurung 4 dikurang 1 per 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. R4 sama dengan 5 dikurang 3 per 15. R4 sama dengan 5 dikurang 3 hasilnya 2 per 15. Hasil akhirnya yaitu R4 sama dengan 2 per 15. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.